الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita sama-sama melanjutkan majelis ilmu kita dalam kitab Kaifa Taqulu wa Niyah, yang mana kita telah sampai pada pembahasan fadilah zikrullah, fadilahnya zikir kepada Allah. Dijelaskan dalam kitab ini, zikrullah ta'ala wa huwa min ahabbil a'mali ila Allah wa huwa min asbabil ghina wa qad waradat azkarun khassah fi hadzal bab nazkuru minha. Zikrullah, zikir kepada Allah adalah termasuk di antara amal-amal yang paling dicintai oleh Allah. Saya ulang lagi. Zikrullah, zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, zikrullah adalah termasuk di antara amal-amal yang paling dicintai oleh Allah. Itu zikrullah. Wa huwa min asbabil ghina. Zikrullah termasuk di antara sabab-sabab kekayaan. Saya ulang lagi. Zikrullah termasuk di antara sabab-sabab kekayaan. Sabab-sabab kekayaan. Kekayaan di sini jangan dimaknai hanya kekayaan duniawi saja, tetapi juga kekayaan ya. Kalau dibahasakan dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kemudian waqad warada azkarul khassah fi hadzal bab, dan sungguh warid, artinya warid, datang beberapa zikir yang khusus di dalam bab ini. Khusus di dalam bab ini artinya ada beberapa zikir yang memiliki keistimewaan di dalam bab ini, dalam bab kekayaan. Zikir-zikir yang memiliki keutamaan membuka pintu-pintu kekayaan di dunia dan di akhirat. Ada beberapa zikir memang warid datangnya. Wirid itu memiliki maziyah dan khususiyah, memiliki fadilah, terutama dalam hal membuka pintu-pintu kekayaan dunia wal akhirat. Nazkuru, kami akan menguraikan dan akan menyebutkan minha, di antara zikir-zikir yang memiliki keutamaan dalam hal ini. Apa di antaranya? Yang pertama, subhanallah wa bihamdihi
Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Itu begini. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Salah satu zikir bacaan yang memiliki keistimewaan khususnya dalam bab membuka pintu kekayaan adalah zikir tadi. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Nah, ini ada satu riwayat, dalilnya mana? Ada satu riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya Rasulullah inna dunya qad adbarat minni wa tawallat. Ya Rasulullah, ada orang mengadu sama Nabi, ya Rasulullah, dunia ini, proyek, rezeki, pekerjaan, boya-boya minota, katalasan, ini saya melihat sungguh dunia ini menjauh dari saya dan berpaling dari saya. Tiap saya buka ini gagal, buka urusan ini gagal, anu ini lambat hasilnya, buka ini proyeknya gak jalan. Pokoknya seakan-akan dunia ini menjauh, tidak ingin sama saya, tidak lancar lah itu gitu. Lalu Nabi berkata sama orang yang menanti itu, kalau fa'aina anta bis salatil malaikah wa tasbihil khalaik wa bihi yurzaquna qabla tulu'il fajri subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah mi'ata marratin ta'ti kat dunya shaghiratan. Nah, kata Nabi, kamu baca nggak bacaannya, zikirnya, tasbihnya para malaikat? Di mana kamu daripada sholatnya malaikat, doanya malaikat, tasbihnya seluruh makhluk, yang dengan bacaan ini mereka seluruh makhluk diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibaca sebelum terbitnya fajar. Terbitnya fajar. Fajar artinya sebelum mengerjakan sholat subuh. Sebelum mengerjakan sholat subuh. Atau juga boleh sebelum terbitnya matahari. Sudah sholat subuh, mau ada sempat membaca sebelum sholat subuh, baca setelah sholat subuh. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. 100 kali. Berapa? 100 kali. Apa yang akan terjadi? Dunia akan datang kepada kamu dalam keadaan mudah, tanpa susah payah. Dunia akan datang kecil, dunia itu datang sama kamu. Hina, dunia itu datang sama kamu. Bukan kamu yang menghinakan dirimu dalam mencari, tapi dunia itu akan datang mudah kepadamu. Mungkin kamu usahamu sedikit, tapi pintunya terbuka semuanya. Jadi salurannya lancar. Walaupun mungkin tempatnya kecil, proyeknya kecil, tapi gak pernah berhenti
sudah datangnya tatika dunia sabir. Akhirnya laki-laki tadi itu setelah diberi seperti itu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fawal rajul, maka orang tadi pulang balik, wal rajul. Setelah pulang balik, famakala, dia diam beberapa saat, mengamalkan resep yang diberikan oleh Nabi. Akhirnya tiap hari dibaca. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah 100 kali. Lama dia mengamalkan, summa ada, kemudian dia kembali menghadap Nabi, datang kepada Nabi. Apa dia bilang kepada Nabi? Faqala, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad aqbalat alayya dunya fama adri aina adharuha. Ya Rasulullah, resep yang sudah kau berikan kepada saya sudah ku amalkan, dan hasilnya dunia semuanya yang saya angan-angankan, yang saya cita-citakan datang semua sama saya. Aqbalat alayya, semuanya datang sama saya. Dari banyaknya yang datang sama saya tidak tahu di mana harta itu musibah. Dari banyaknya. Mungkin kalau kambing kan dulu di kandangnya kecil, biasanya punya kambing satu, kok tiba-tiba jadi 100, bingung saya di mana mau taruh ini barang dari banyaknya. Dibukakan pintu kekayaan oleh Allah. Dari mana bacanya? Apa tadi? Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Tapi yang namanya orang nanam padi tidak langsung panen. Kan kita kalau menanam tanaman itu kan tidak langsung panen, ada masanya. Begitu juga doa. Kita jangan baca sekarang, hasil sekarang. Amalkan dulu, istiqomahkan dulu, rutinkan dulu, ikhlaskan dulu, perjuangan dulu, diramu, disirami, dijaga dari hama, virus dan semacamnya. Lama-lama berbuah. Nah, kalau sudah berbuah, insya Allah buahnya manis dan barokah. Kenapa? Karena kita ambil resep dari Nabi Muhammad SAW, bukan resep dari dukun, bukan resep dari tuyul dan semacam-macamnya, tapi resepnya resep dari Nabi SAW. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Jauh sebanyak-banyak, tidak 100 kali, itu istiqomah. Intinya bacaan itu istiqomah, bukan yang dibaca hari ini sedikit sekali 1000, 100, langsung 1000-nya supaya banyak masuk. Bukan masalah banyak, dan istiqomahnya yang jadi pegangan. Jadi neracanya itu, barometernya itu, tolak ukurnya itu adalah istiqomah. 100. Lebih hebat itu kalau kita yang doa sendiri daripada orang lain yang diandalkan terus. Doakan Nabi. Tidur di jamaah. Ketemu orang doakan, coba orang lain yang doakan. Tapi kita berdoa sendiri itu benar. Sama jadi kan begini kalau kita datang ke orang. Ada orang proyek punya usaha, kita tak punya usaha, kita cuma ngomong. Kalau hasil kasih tahu, kalau laku kasih tahu. Kamu dapat, tapi tidak seberapa karena punya orang. Begitu juga orang yang mendoakan kita sendiri tidak doa. Orang lain yang berdoa tentu lebih banyak dapat daripada yang didoakan. Begitu juga kita itu memang bagus minta doa ke orang lain, didoakan orang lain, tapi kita penting untuk berusaha sendiri, berdoa sendiri. Kita juga punya harus istiqomah doa. Jangan hanya mengandalkan orang lain. Oh, saya sudah punya guru mendoakan. Tidak, kita juga penting punya usaha sendiri. Doa kita.
itu yang pertama yang mudah-mudahan bisa istiqomah kita. Kalau sebelum subuh nggak sempat, baca sudah subuh. Kalau sudah subuh tidak sempat, baca setelah duha. Kalau tidak sempat setelah duha, baca setelah sholat duhur. Kalau setelah duhur tidak, habis asar tidak, maghrib isya, yang penting satu hari satu malam baca. Ini yang pertama. Yang kedua, zikir apa lagi yang mempunyai keistimewaan khusus? Yang kedua, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. 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 Langsung dihafal ke pendek semuanya. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Sayyidina Ali mengatakan, kalau aja Rasulullah bersabda, man qala kulla yawmin mi'ata marrah la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Siapa yang membaca setiap hari 100 kali la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, kana lahu aman minal faqri, maka aman baginya dari kemiskinan. Aman lagi. Kan orang semua takut dari miskin, seperti takut sakit. Kita takut sakit, kita juga takut miskin. Gimana? Kalau membaca tadi aman dari kemiskinan. Dua, astaftahabi babal ghina. Dengan membaca zikir tadi berarti dia telah membuka pintu kekayaan. Nah, buku dipakai guna kesalmannya. Dia buka pintu kekayaan dengan zikir tadi. Ketiga, wastaqra bihi babal jannah. Dia mengetuk dengan zikir tadi pintu-pintu surga. Jadi pintu surga diketuk sama dia. Maknanya dia calon-calon orang yang akan memasuki surga. Karena cirinya kalau kita mau masuk rumah orang kan ketuk pintu. Berarti kalau kita sudah menutup pintu rumah orang, itu berarti kita mau dibukakan dan akan masuk. Makanya dalam hadis ini, orang yang membaca zikir tadi berarti dia mengetuk pintu surga. Maknanya apa? Dia salah satu calon penduduk yang akan memasuki surga. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Lalu orang tanya, kapan zikir ini dibaca? Sehari semalam dibaca. Tapi waktunya kapan? Waqad rattaba as-salafu waqtaha ba'da dhuhri. Sungguh para salaf, para ulama salaf menertibkan, mengatur, membaca zikir tadi ini waktunya setelah sholat duhur. Mengatur waktunya setelah sholat duhur. Kan biasanya orang kalau sholat duhur itu kan istirahat dari pasar, dari bekerja, nanti habis sholat lanjut lagi. Nah, sebelum melanjutkan aktivitas siang harinya, habis sholat duhur, ambil tasbihnya. Kalau nggak ada tasbih pakai tangannya, kalau nggak ada tasbih di gitarnya, hitung 100 kali la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Lalu bilangan yang ke-100 ditutup dengan Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'id. Amin. Gampang ini tadi berapa ini? Nama tadi subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. Yang kedua la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Nah, sekarang kita sudah punya mengatur mulut kita. Habis subuh, sholat subuh, subhanallah bihamdi subhanallah astagfirullah 100 kali. Habis duhur, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, zikir apa lagi yang memiliki keistimewaan membuka pintu kekayaan? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Atau la haula wala quwwata illa billahil azim. Atau la ilaha billahil aliyyil azim. Atau la haula wala quwwata illa billah. Ada
radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Man albasahullahu ni'matan falyuksir minal hamdi." Siapa orang yang banyak diberi nikmat oleh Allah, maka tugasnya memperbanyak memuji Allah. Ayat. Siapa yang merasa banyak diberikan nikmat oleh Allah, maka tugasnya memperbanyak memuji Allah. Artinya banyak-banyak syukur. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Sayyidina Ali itu orang yang banyak membaca ucapan alhamdulillah. Berdiri alhamdulillah, duduk alhamdulillah, jalan alhamdulillah, alhamdulillah. Banyak berzikir alhamdulillah. Kenapa? Karena beliau tenggelam dalam menyaksikan nikmat Allah yang begitu besar, sehingga dia terus memuji Allah, karena setiap yang dia lihat selalu dia dapatkan di dalamnya nikmat-nikmat Allah. Coba lihat, kalau kamu merenungi diri kamu, ada jutaan nikmat dalam diri kamu yang tidak bisa kau hitung banyaknya. Sehingga kalau kita mengetahui hal itu, pasti mulut kita ini akan selalu secara spontan alhamdulillah. Makanya orang yang kurang-kurang membaca alhamdulillah, kurang bersyukur, itu kurang merenungi nikmat Allah. Kurang. Kita itu kan mudah berterima kasih kan kepada orang. Kalau ada orang kasih kita, alhamdulillah, terima kasih, alhamdulillah, alhamdulillah, ada nasi, alhamdulillah, ada ini, alhamdulillah. Karena kamu melihat langsung, karena kamu menyaksikan langsung, kamu menerima langsung. Kalau ada orang merenungi dirinya saja, ini semua yang saya miliki dari kepala sampai kaki, sehat badanku, urat-uratku tidak bermasalah, tulang-tulangku tidak patah, tulang persendianmu tidak bergeser dari tempatnya. Yang Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya menganjurkan kepada kita untuk setiap hari bersedekah atas tulang-tulang sendian kita. Kan dalam tubuh kita itu ada 360 tulang persendian. Tulang persendian itu adalah tulang yang menghubungkan satu tulang kepada tulang yang lain, atau tempat pertemuan dua tulang, sehingga semua anggota tubuh bisa melakukan aktivitas lancar tanpa susah payah, mudah, simpel, tanpa ada rasa sakit. Kalau satu saja tulang persendian bermasalah, kacau kita ini, tidak bisa buat apa-apa. Salah urat kita bagaimana halnya? Nah, di dalam hadis Nabi SAW kita dianjurkan untuk bersedekah. Kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah, kullu yawmin tatlu'u fihi syams. Setiap anak cucu Adam ada sulama. Sulama itu tulang tangannya, tulang kakinya, tulang yang ada dalam tubuhnya, tulang persendiannya. Dihitung oleh Nabi pernah menjelaskan dalam satu riwayat bahwa anak cucu Adam diciptakan oleh Allah dengan 360 tulang persendian dalam tubuhnya. Setiap satu tulang persendian kamu yang ada dalam tubuhmu, hendaknya kamu mensedekah, artinya kamu bersedekah. Sedekahnya untuk apa? Bersyukur kepada Allah atas selamatnya tubuh kita, tulang kita, urat-urat kita dalam tubuh kita sehat, melakukan aktivitas sesuai fungsinya masing-masing, tidak ada yang salah urat, tidak ada yang bergeser. Selamatnya itu, setiap hari kita dapatkan nikmat itu, kata Nabi, hendaknya kita bersedekah. Nah, ini menandakan kepada kita bahwa salah satu kunci orang ingin selamat tubuhnya, agamanya adalah dengan bersedekah. Alhamdulillah sehat hari ini, sedekah. Alhamdulillah tulang saya tidak ada masalah, ya sedekah. Sedekah banyak macamnya. Nabi sudah bilang sedekah harus uang. Ada kalanya sedekahnya zikir, ya sedekah, tasbih, ya sedekah. Kalau nggak mampu semuanya, sholatul duha rakaatain, sholat duha 2 rakaat,
mencukupi semua sedekah. Berarti kalau kita kerjakan salat 2 rakaat itu berarti sudah mensyukuri nikmat Allah. Atau ada satu bacaan, kita bisa ngitung nggak nikmatnya Allah? Nggak bisa. Mau pakai alat canggih apapun di dunia ini tidak bisa ngitung nikmat Allah. Wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Kamu menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan pernah bisa menghitungnya. Andai lautan jadi intanya, pepohonan jadi pulpennya, tidak akan bisa kita hitung nikmat Allah dari banyaknya. Tidak usah nikmat orang lain, kalau itu nikmat Allah yang ada dalam tubuh saja kita tidak bisa hitung dari banyaknya. Lalu bagaimana kita mensyukuri itu? Ada satu riwayat. Siapa yang membaca doa ini, maka dia telah mensyukuri nikmat Allah pada hari itu. Bisa begitu nikmat Allah? Tidak bisa dari banyak. Semiskin-miskinnya orang, dia tidak bisa menghitung nikmat Allah dalam diri. Yang paling tidak punya harta, yang paling ini, yang paling ini, masih banyak nikmat Allah yang ada dalam diri kamu yang belum kau syukuri. Kau begitu pun kau tidak akan ada. Ada satu riwayat, siapa yang membaca doa ini, maka dia faqad adda syukra dzalikal yaum, maka dia telah menunaikan syukurnya hari ini. Dan siapa yang membaca doa ini, zikir ini di waktu sore, faqad adda syukra lailatihi, maka dia telah mensyukuri nikmat Allah yang ada di malam itu. Apa itu? Ini dia. Man qala hina yusbih Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukru ala dzalika. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukru ala dzalika. Saya ulang lagi ya. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika laka falakal hamdu wa lakal syukru ala dzalika. Saya ulang lagi. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukru ala dzalika. Siapa yang membaca itu satu kali di waktu pagi, maka dia telah mensyukuri nikmat Allah hari ini. Siapa yang membaca itu tadi di sore hari, maka dia telah menunaikan syukurnya di malam hari ini. Kalau dibaca di waktu sore, dirubah bentuknya. Apa rubahnya? Allahumma ma amsaha bi. Kalau tadi asbaha berarti pagi, kalau amsa berarti di waktu sore. Allahumma ma amsa bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukru ala dzalika. Itu baca. Pendek sekali itu. Allahumma asbaha bi ni'matin aw bi ahadin falakal hamdu wa syukru. Allahumma amsa bi ni'matin. Allahumma amsa bi ni'matin aw bi siapa orang yang banyak dosanya maka tugasnya banyak istighfar. Siapa yang suka terlambat beri rezekinya maka perbanyak membaca la haula wala quwwata illa billah. Yang
selalu terlambat rezekinya, selalu baca Allah wala. Kalau ada orang selalu terlambat bayar hutang sama kita, bacalah Allah wala quwwata illa billah. Kalau ada orang selalu merasa terlambat sembuhnya, lama sakit, la haula wala quwwata illa billah. Kalau orang selalu merasa terlambat datangnya jodohnya karena umurnya sudah tua, la haula wala quwwata illa billah. Kalau ada perempuan sudah tua tidak ada yang lambat-lambat, terlambat, la haula wala quwwata illa billah. Kalau ada orang sudah lama menikah belum punya anak, terlambat punya anak, la haula wala quwwata illa billah. Kalau ada orang sudah lama bekerja belum punya rumah, la haula wala quwwata illa billah. Siapa saja yang selalu merasa terlambat apa yang dia cita-citakan, maka berbanyak, bukan sekedar baca, berbanyak la haula wala satu kali. La haula wala quwwata illa billah. Apa katanya berapa? Berbanyak. Berapa banyak? Kadar kemampuan. Paling tidak 100 kali. Kalau mau nanti 300 kali tiap hari. Kalau saya pribadi biasanya habis sholat saya baca 11 kali. Yang penting dapat bagiannya 11 kali. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Ketika baca la haula wala quwwata illa itu hati saya, ya Allah, saya tidak tahu tidak punya apa. Terakhir disempurnakan. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Itu membaca itu orang akan terlepas dari dirinya kesombongan, membanggakan kehebatan dan kemampuan, pengalaman dan seterusnya, karena artinya tiada daya dan kekuatan dariku kecuali Allah Subhanahu wa taala. La haula wala. Nah, ini saja dulu yang tiga ini. Pertama tadi subhanallah wa bihamdihi subhanallah la ilaha illallah la haula wala quwwata illa billah. Cuman kalau la ilaha illallah usahakan pada zuhur atau sebelum zuhur 100 kali, itu kalau hitungannya 100 kali. Kemudian subhanallah wa bihamdihi subhanallah la ilaha illallah 100 kali sebelum subuh atau setelah subuh. Kalau la haula wala quwwata illa billah sesuai kadar kemampuan berapa kita mau baca. Kalau saya biasanya habis sholat saya baca 11 kali. Kalau kita silakan masing-masing. Nah, bahkan ada satu riwayat ini, la haula wala quwwata illa billah dawa'un min tis'ati wa tis'ina laisa al-ham. La haula wala quwwata illa billah itu adalah obat dari 99 penyakit. Berapa penyakit obati? 99 penyakit. Paling sedikit, paling rendahnya penyakit yang diobati adalah galau, sedih, gelisah, pusing dan seterusnya. Jadi kalau lagi pusing-pusing kepala, apa saja pusingnya lah. Pusing masalah ini, masalah itu. La haula wala quwwata illa billah. Adik maulid pusing dapat baku. La haula wala quwwata illa billah. Udah la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Karena panitia membagi itu bukan dari mereka. Allah yang menentukan di mana sih itu ember. Iya. Makanya